Iya. Dulu rumah produksi? Produksi rumah biasa. Gara-gara banyak banget mitra yang pesannya tuh gila-gilaan. Nah, ini kita proses pembuatan mentengnya, Kak. Resep rahasianya? Dimsum Narawi. Yes. Halo guys, selamat malam guys. Assalamualaikum. Kali ini Bang Epan malam-malam gini mau kasih tahu kalian terbang dari Pontianak ke Jakarta, mau menuju Bandung dan mau nyetir berjam-jam hanya untuk ngeliput salah satu tempat viral yang ada di Bandung, guys. Kita sekarang mau ke Bandung dan kita mau pergi pabriknya, guys. Yuk. Dari Pontianak terbang ke Jakarta, Jakarta nyetir ke Bandung dan ternyata bukan di Bandung pabriknya, di kota Tasikmalaya. Dan kita lagi di lapangan dadahan dari bandara menuju Tasikmalaya kurang lebih 5 jam 40 menit. Tadi udah ganti baju, guys, terus kita mandi biar segar. Tuh di sana ada yang rame-rame. Mudah-mudahan liputan kali ini bikin inspirasi kalian. Yuk. Jauh-jauh dari Pontianak ke Tasikmalaya hanya untuk lihat ini dan ngantri ini biar jadi inspirasi kalian. Yuk. Jadi kita antri dulu, guys, karena yang beli ini mereka langsung bikin, mereka bikin. Nah kayak gitu tuh, kayaknya masih fresh semuanya. Yang lagi viral apa nih, Kak, di sini? Kita dimsum menteng sih, Kak. Oke, ini bikinnya di sini semuanya. Ini paling kita untuk yang mau dibeli aja, cuman kalau untuk produksinya kita ada di lokasi sendiri sih. Boleh nggak ngeliat si dimsum ini terus dikasihin saus gitu? Kenapa nggak langsung ke tempat produksinya aja, Kak? Emang di mana, di sini? Iya, dekat tuh, ada di sini. Mau Serius? lihat? Ya, mau lihat? Boleh nih kita ke tempat produksinya. Serius? Oke, beneran? Sekarang? Iya, sama aku temenin ya. Oke, boleh. Oke, Yuk, siap. boleh ya? Oke, deal. Oke. Yuk, kita ke sana. Oke, kita langsung ke tempat produksinya. Wah, keren sih. Yuk. Jadi di outlet sana nyuruh kita ke sini. Dan ini tempat pembuatan dimsum ya? Iya, ini jadi pabriknya buat produksi dimsumnya. Oke, izin ngeliat boleh? Boleh Kak. banget dong. Ayo, Kak, masuk, Kak. Kak, ini sehari bisa bikin berapa sih kayak gini? Kita kadang sampai 100 ton lebih sih, Kak. Serius? Serius. 1 ton, sorry. 1 ton, iya, 1000 1 kilo. sampai 2 ton, bener. Awalnya emang beneran tuh kata orang setempat pernah kerja di suatu bank, resign ngundurin diri hanya untuk jualan dimsum ini. Iya, bener banget. Dari bank BUMN, terus Oke. resign untuk usaha ini. Karena kebetulan ownernya kakak aku. Oh, oke. Bikinnya di mana nih pertama? Kebetulan ini yang pertama kita ada tempat buat drop bahan baku. Jadi buat bahan baku mentanya kita drop ke sini. Ini ada ruangan admin, Kak. Oke. Ini barang-barang apa nih? Ini dimsumnya, Kak. Dimsumnya. Iya, kalau bahan mentanya kita di setiap mitranya udah ada stoknya di masing-masing. Terus ini ada pembuatan chili oilnya juga. Dan ini gue suka banget kalau udah ngeliput kayak gini. Dan diperbolehkan juga sama Mbak Ami sama Kak Gelia. Kak Gelia. Ya, jadi ini untuk bagian melipat dimsumnya nih, Kak. Kebetulan kita mempekerjakannya tuh kebanyakan warga lokal sini ya. Jadi warga-warga sekitar sini yang Betul. dipekerjakan? Betul. Oh, keren. Banyak, kita udah punya sekitar hampir 80 cabang juga sih, Kak. 80 Itu baru, cabang. ya, baru di Pulau Jawanya aja. Buat kamu yang pengen usaha bisa langsung ke dimsum Narawi. Ini tempat apa nih, Kak Ini Gelia? tempat pencucian ayam, Kak. Jadi Wow. ayam kita datang langsung dicuci semuanya di sini. Kita cuci berkali-kali juga. Setelah itu baru masuk proses penggilingan. Dan ini ayamnya juga ayam lokal juga ya, maksudnya dari ada peternak orang Tasik juga. Jadi saling support ya di sini. Betul. Keren sih. Semua saling support, warga setempat disupport sama dimsum Narawi. Kemudian peternak ayam juga disupport ya. Iya. Ah, keren. Ini yang keren nih. Ini yang keren. Nah, kalau ini tempat pengukusan, Kak. Kita ngukusnya langsung banyak kayak gini nih. Di sini 10, di sini 10, jadi ada 20 layer. Satu loyang ini isinya berapa? Satu layer ini 100, berarti segini itu kita udah 1000. Jadi untuk satu kukusan ini 2000. Sekali produksi Iya, 2000. sekali produksi kukus 2000. Jadi kalau ada 2 loyang kalau ada tempat satu lagi berarti 4000. bener. Gila, wajar sih sehari bisa bikin 1 sampai 2 ton. Kalau misalnya kita udah beres kukus, lanjut ke ruang pendinginan. Nih, Penggilingan. didinginin dulu di sini sebelum masuk ke tempat packing. Packingnya di sebelah Mbak tadi itu Iya, berarti? packingnya kita yang tadi ada deket freezer gitu. Oke. Nah, di sini ada lagi juga nih. Ini Wah. para ibu-ibu juga. Halo, Ibu. Halo. Kak, tahu nggak? Kita udah 3 kali ganti tempat. Ini tempatnya juga baru sebulan. Serius? Iya. Gara-gara? Gara-gara banyak banget mitra yang pesannya tuh gila-gilaan. Jadi mau nggak mau kita menyediakan tempat yang lebih besar. Karena tadinya kita cuma di rumah produksi gitu sih, Kak. Dulu rumah produksi, Produksi rumah biasa. rumah dalam gang kecil gitu. Enggak sih, Kak. Ya rumah kakakku ngontrak. Terus habis itu dari rumah itu karena produksi sekitar ya ratusan itu masih bisa di rumah. Setelah itu kita udah mencapai ribuan.
kita pindah ke kayak ruko kecil gitu. Ternyata nggak cukup lagi karena karyawan kita udah hampir 100. Gila, dari rumah kontrakan ya? Iya, ternyata? dari rumah kontrakan loh. Keren sih. Udah bisa di rumah produksi yang lebih besar lagi. Cuman ini emang kurang proper, jadi kita sedang mengusahakan untuk lebih proper lagi. Dari rumah kontrakan, nyewa ruko kecil, Iya. dan akhirnya ini. Pindah ke sini. Keren. Nah ini apa lagi nih Gel? Nah ini kita proses pembuatan mentengnya kak. Oke. Gitu. Iya. Kakak mungkin mau coba bikin? Mau Boleh. coba nuangin mungkin ya? Boleh. Ini. Ini udah dibuka ya? Udah ada yang dibuka ya. Ini tuang aja ya berarti? Iya dituang aja kak. Oh. Kita bikin 1 kontainer. Ini biasanya kalau untuk 1 outlet tuh biasanya kita butuh sekitar 3 atau 4 kontainer. Jadi selalu pakai ini ya, yang pot-pot gini ya ternyata ya? Iya. Jadi lebih gampang kak, karena kalau misalnya pakai pouch yang kayak gini, kita takarannya lebih gampang. Jadi kayak misal satu resep itu ada 8 pouch kayak gini, 8 pouch mayones, terus contohnya ada 4 pouch saus kayak gitu. Nah kalau untuk di Mitra, kita cuma kasih resep ke Mitra aja, jadi mereka udah stok kayak Mamayo dan saus-sausan yang lain, jadi mereka buat sendiri di outletnya masing-masing. Gila, kenapa mesti pakai Mamayu ini ya? Oh iya, soalnya kita udah coba beberapa resep sih kak. Terus aku ngerasanya yang Mamayo tuh dia lebih kental gini loh kak. Dia lebih kental, terus creamy dan gurih nih. Teksturnya nggak encer. Makanya aku sama Bunda Mi beberapa kali coba resep dan beberapa kali coba mayones. Terus kita cocok Yang dan ini jatuh yang cinta, iya, yang sama ini yang Mamayo. paling pas berarti. Iya. Soalnya ada beberapa yang encer juga sih kak. Kalau encer tuh menurut aku kurang ya. Gitu. Jadi pas teksturnya tuh dapat banget yang Iya. di Mamayo Iya, berarti. di Mamayo. Dia kental gini. Nah, Patasan nyetok Mamayo tuh banyak banget. bener. Resep rahasianya. Dimsum Narawi. Yes. Kakak mau cobain dimsum yang masih fresh nggak? Boleh deh. Mumpung nih langsung Ini- dari dandangnya nih. Dari tadi udah ngiler sih, cuman nggak enak kan ngomong sama Gil ya. Ayo kak, Ya. cobain langsung. Wah, ini berapa dimsumnya? Kayak gini. 2000. Iya. Oh. 2000. Mau langsung kak? Mau Boleh. ngambil? Ambil aja Kak. Ini. Ambil ya. Langsung Langsung dari hangat open dan- guys, keren. Ini tekstur dimsum yang udah jadi tuh. Tuh lihat tuh. Iya, bener-bener masih baru banget. Terbukti Kak Gelia ini adalah Oh iya, tarik Boleh. dulu aja, Kak. Oke. Terbukti Kak Gelia ini emang memahami proses pembuatannya. Keren sih. Bener, ini awal dari rumah ya kak ya. Mm-mm. Ini kita yang isi 6 ya kak ya. Isi 6 berapa sih kalau dijual Udah biasanya? jualnya kita tiap kota beda sih kak. Cuman untuk rata-rata tuh sekitar 28 sampai 30. 28 sampai 30.000. 30.000. Iya, kalau yang di Jabodetabek atau kota besar tuh di 30.000. Cuman 30.000. kalau yang di kota-kota itu biasanya kita di 28. keren. Yuk. Ini kita tuangin dulu untuk saus mentainya. Saus mentainya. Ya, nuangnya kayak gini. Jadi 2 sendok gitu ya kurang lebih ya. Oh enggak kak, kita sekitar 3 sendok. Kurang lebih 3 sendok ya. Untuk satu isi 6 ini kurang lebih 3 sendok. Oke. Mau cobain mungkin? Kak? Boleh. Nih, mungkin agak di fullin gitu. Ini ya. Nah, Sekarang mau di di torch kak. Oke. Jadi kayak dibakar gitu. Nah, bakarnya berapa lama? Atau cuman yang penting merata aja. biar ada aroma yang naik muncul gitu ya? Gitu. Kalau udah ada hitam-hitam kayak gini, dikit-dikit kayak gini nih udah nih tandanya. Cuman kadang ada yang suka lebih gosong lagi. Oh, jadi jadi selera iya. Tergantung selera ya? Bener. Kakak mungkin mau segini aja ya. Pas. Yang standar. Oke. Boleh. Seru ya ternyata ya? Mungkin di satu dimsum dulu sampai agak gosong baru pindah ke yang lain gitu. Karena kalau digoyang-goyang biasanya dia ngebakarnya lebih ngebakar ke foilnya sih. Oh gitu? Deh berarti? Udah segitu juga udah cukup. Wah, aromanya Langsung wangi kita guys. mau konsumsi. Enaknya disandingkan dengan chili oil berarti? Benar, kita juga udah dapat free chili oilnya. Nah ini khusus buat kakak chili oilnya aku kasih banyak. Yuk kita cobain kak. Coba ya. Oke, cek. Bismillah. Wajar sih, bisa 1 sampai 2 ton sehari. Sos mentai pun juga tambah cakep di mulut, bikin enjoy di mulut guys. Ini mentainya kalau kita campurin dengan Dia pedes banget nih kak. Kalau kakak yang suka pedes, gong sih. Oke. Gimana kak? Wow, makan. Pedes banget ya? Pedas tuh pedas nikmat gitu. Enak kak. Nagih ya? Nagih, serius nagih. Wah, ini kalau seneng yang pedas nih, ini tambah nikmat nih. Bener-bener. Oke, kita udah lihat pabrik ya. Sebalik lagi ke outlet yang tempat pertama kali kita datangin. Langsung aja kita ke sana kak. Sip, kita
kita udah nyampe lagi di tempat. Ini jalan apa sih sebenarnya? Ini jalan, ini namanya Dadaha, Kak. Lapangan Dadaha. Iya, lapangan Dadaha gitu. Ini outlet pertamanya. Outlet pertama kali Narawi buka tuh di sini. Oh, di sini berarti. Iya, di sini Tasikmalaya. Surprise banget sih. Maksudnya tuh dari lapak yang kecil bisa bikin 1 sampai 2 ton per hari itu luar biasa banget sih. Iya, dari lapak yang di jalanan ya kayak bisa sampai 80 cabang nih. Dan aku mau cobain yang di sini. Oke, yuk. Tadi kan udah di pabrik Iya, ya? tadi udah ngincip-ngincip ya. Kak, ini dimsum di atasnya ada apa sih? Mentai Saus mentai. Kayak gini isi berapa nih? 16. Isi 16 ya? Oke. Tapi ada yang ukuran kecil gak ya? Ada yang 6 sama 8. 6, 8 sama 16. Yang orang di sini selalu beli yang isi 6 atau 8? Masih 6 sih besar. 6 banyak ya. Yang ini, Yang spicy. yang spicy. Oh, ternyata banyak yang isi 6 yang Spicy mayo. spicy mayo. Iya, bestsellernya yang spicy mayo. Buatin 100 pack. Ya. 100 pack. Wow. Makan di sini 1 sama Kak Gelia. Sisanya yang 99 tuh yang datang ke sini kasih orang juga. Oh, mau dibagi-bagiin, luar biasa. Aman ya? Aman Aman banget dong. Ah, tolong diterima 100 porsi, makan 1 di tempat, 99-nya dibagiin. Isi 6 ya. Ah, mau makan pun nggak apa-apa. Gratis, ambil aja. Gratis. Ah, lanjut ah. Nih, Teh. dari Kak Hobi Makan, Kak Evan. Dari Kak Evan nih, jauh-jauh dari Pontianak gratis. Dari Kak Evan. Nih Kak, gratis, halo sayang. Oke, ini yang tadi kita order 6, cuman Kak Gila ngasih kita yang 16. Isi 16, bener. Kak, ini yang paling diminati banyak orang di kota Tasikmalaya, Dan bener. ini cabangnya hampir 80 sih, gokil sih. Luar biasa. Luar biasa. Apakah sama rasa yang di pabrik dengan yang di outlet? Gimana Kak? Sama? Sama, pakai banget. Sausnya tuh kental dan creamy banget. Cocok banget buat lidah orang Indonesia. Udah deh, ya nggak usah diragukan lagi. Yang pastinya kalian udah tahu, sehari mereka bisa bikin 1 sampai 2 ton. Caranya mereka ini, kalian juga bisa duplikasiin di rumah, bisa jadi peluang bisnis usaha kalian ya. Kalau mereka pengen bikin usaha kayak dimsum Narawi. mentai, iya. Dimsum mentai Narawi. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, langsung hubungi kemitraan mereka aja. Dan ini emang enak, benar-benar enak sih. Cocok ya Kak buat lidah-lidah Indonesia ya? Cocok banget. Ini salah satu dimsum terbaik yang pernah dimakan. Wajar punya hampir 80 kemitraan. Gimana Kak? Eksperimennya ke sini, bahkan tadi udah ke pabrik juga. Tadi kita udah lihat tempatnya, diajakin pabrik sama Kak Gilia. Ramah banget, baik banget orang-orangnya. Kemudian orang-orang Tasikmalaya tuh asik-asik ya. Ternyata ramah-ramah di sini. Karena ini pertama kali datang Oh, ke first time ke Tasikmalaya? Oke. Jangan lupa Instagramnya ada. Ada dong. Instagramnya apa Kak Gilia? Gelialin. Oke. Hobi makan, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mau dihabisin dulu nih. Ini enak. Jadi ayamnya tuh juicy banget soalnya. 16 menit pasti habis nih. Saus yang dipakai itu nggak lebay rasanya, jadi nikmatnya itu udah bikin